Assalamualaikum. Apa kabarnya teman-temannya hari ini? Baik kan? Oke. Kali ini Bunda akan bercerita tentang kancil melawan Raja Rimba. Teman-teman tahu tidak siapa itu si Raja Rimba? Oh iya, singa. Betul sekali. Si Raja Rimba itu biasanya sebutan untuk singa. Nah, cerita ini bukan Bunda yang buat loh. Cerita ini dibuat atau diciptakan oleh Bapak Ahmad Filian. Gimana ya ceritanya ya? Yuk kita dengarkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ceritanya, di sebuah hutan hiduplah singa yang mengaku dirinya si Raja Rimba. Dia senang sekali memangsa penghuni hutan hingga hampir habis dibuatnya dimakan oleh si Raja Rimba. Karena teman-teman tahu si Raja Rimba atau si singa itu makanannya apa ya? Oh iya betul, si Raja Rimba suka dengan daging. Makanya dia suka memangsa hewan-hewan kecil yang ada di hutan. Atau yang kita sebut di sini rimba. Ya. Nah, hampir seluruh penduduk hutan hampir punah dimangsa oleh si singa ini atau si Raja Rimba itu. Ya, iyalah dimakan terus sampai akhirnya si singa ini pergi ke pinggir hutan. Dia masuk ke perkampungan. Tentu saja di perkampungan si raja hutan ini diusir oleh penduduk karena dia akan memangsa penduduk yang ada di desa atau di sekitar rimba itu. Suatu hari ketika si Raja Rimba ini jalan-jalan mencari mangsa, dia melihat sesosok bayangan yang ada di rimbunan pohon, di balik pohon. Kira-kira siapa ya yang dilihat sama si Raja Rimba ini? Wah, ternyata si Raja Rimba melihat seekor kancil yang ada di balik rimbunan pohon itu. Seneng dong si Raja Rimba atau si singa ini melihat ada mangsa. Terus karena si kancil menyadari kedatangan si Raja Rimba ini, kancil berusaha berlari. Wah, tapi karena sudah ketahuan, si Raja Rimba pun berteriak, ya, "Kancil, berhenti! Apa kamu tidak tahu siapa aku?" kata si Raja Rimba atau si singa. Iya Tuan, Amba tahu Tuan adalah penguasa hutan ini, sahut si kancil sambil ketakutan. Ya, karena si Raja Rimba atau si singa tadi sudah terlanjur memergoki si kancil itu. Wah, terus singa tanya sama kancil, "Lalu, kenapa kamu pergi ketika aku ada di sini?" Si kancil menjawab, "Maaf Tuan, aku tidak bermaksud pergi, tapi aku sedang mencari si raja hutan yang lebih kuat dan lebih besar darimu," jawab si kancil. Wah, kira-kira marah tidak ya si singa mendengar jawaban kancil itu teman-teman? Tentu marah dong. Iyalah, singa merasa dirinya si Raja Rimba, si raja hutan yang besar sendiri, yang kuat sendiri. Ternyata ada yang lebih besar, ada yang lebih kuat dari dirinya, kata si kancil. Marahlah si singa ini. "Coba tunjukkan di mana kira-kira itu si raja hutan yang lebih besar dan lebih kuat dari aku," kata si singa. Dia marah mendengar jawaban dari si kancil.
coklat, Tuan. Kalau Tuan tidak percaya, ayo kutunjukkan di mana dia berada. Si kancil pun berjalan mendahului si singa. Dia berjalan beriringan dengan singa menuju ke suatu tempat. Kira-kira kemana ya teman-teman ya? Si kancil membawa si singa ini. Tahu tidak teman-teman? Iya, si kancil membawa si singa ini ke sebuah sumur tua yang ada di tengah hutan. Si singa mulai curiga. Kamu jangan bohong, kancil. Masa ada seorang raja di tengah hutan ini? Maaf, seekor raja maksudnya. Ya. Oh, si kancil. Iya Tuan, di sinilah tempatnya. Coba dilihat ke dalam sumur ini, sahut si kancil. Singa karena penasaran dengan omongan si kancil tadi, dia pun melongok ke dalam sumur tua itu. Wah, dilihatnya di dalam sumur itu. Di mana, kancil? Tidak ada siapa-siapa di sini, kata si singa. Terus si kancil, coba perhatikan lagi Tuan, itu ada. Coba kamu panggil. Jawab si kancil seperti itu. Singa pun menuruti anjuran si kancil. Dia pun mengaum di pinggir sumur itu. Seperti itu. Dari sumur keluarlah suara menyahuti si singa tadi. Oi, tunjukkanlah siapa kamu. Tapi tidak, dari dalam sumur itu tidak ada siapa-siapa. Ucapan si singa tadi memantul keluar sehingga didengar oleh singa tadi. Wah, semakin marah dong singanya ya, merasa diejek oleh si raja hutan yang ada di dalam sumur. Terus si singa akhirnya melongokkan kepalanya, ditengoknya di dalam sumur itu. Di pinggirnya ditengok. Wah, di dalamnya dia melihat ada seekor singa yang lebih besar dari dirinya. Dan sepertinya singa itu juga lebih kuat dari dirinya. Karena saking marahnya itu si singa pun terjun ke dalam sumur. Dan ternyata di dalam sumur tidak ada singa yang lain selain dirinya. Singa pun merasa marah karena telah dibohongi oleh si kancil. Dia pun minta tolong sama si kancil. Kancil, tolong aku. Seru si singa dari dalam sumur. Si kancil pun menjawab, iya Tuan, aku akan mencari pertolongan. Tunggulah sebentar. Nah, kira-kira menurut teman-teman, si kancil akan menolong siapa tidak? Iya, si kancil dengan cerdiknya tidak menolong si singa karena dia tahu dia akan menjadi mangsa si singa selanjutnya. Singa pun menyesal karena telah mengikuti anjuran kancil untuk melihat si raja hutan yang menurut dirinya lebih besar dan lebih kuat dari si singa. Seperti itu teman-teman. Jadi cerita kali ini apa ya yang bisa teman-teman petik? Dari cerita tadi teman-teman bisa mengambil hikmahnya bahwasannya sekuat-kuatnya kita tetap membutuhkan bantuan orang lain, dan kita sesama manusia harus saling sayang dan saling tolong menolong. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.